Selamat pagi anak-anak. Hari ini apa kabarnya? Semoga kabarnya baik dan lebih baik dari hari kemarin ya. Semoga anak-anak senang mengikuti pelajaran IPA pada kelas 9. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Halo. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Di dalam sistem reproduksi tumbuhan ini kita temukan peta konsep. Di sini peta konsep ini anak-anak adalah mempermudah kita belajar. Ini adalah gambaran apa-apa saja yang kita pelajari di dalam sistem reproduksi makhluk hidup. Pertama di sini, reproduksi makhluk hidup ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, reproduksi pada vegetatif, dan yang kedua generatif. Pada vegetatif ini ada di sini tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada tumbuhan ada yang disebutkan dengan rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon dan spora. Sedangkan pada hewan ada fragmentasi tunas dan partenogenesis. Di sini reproduksi generatif pada tumbuhan yaitu penyerbukan dan fertilisasi. Sedangkan pada hewan fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Inilah gambaran yang akan kita pelajari pada bab ini. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi pada tumbuhan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk reproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Maksudnya di sini anak-anak biar jangan punah ya, biar ada keturunannya selanjutnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup juga berbeda. Kita perhatikan, kita masuk dulu ke yang vegetatif, yaitu kalau yang pada reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini kita temukan yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu kita temukan pada tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Sedangkan umbi lapis pada bawang merah, bawang putih, dan bakung. Kalau bawang merah dan bawang putih ada di dapur ya, tanya ibunya masing-masing. Umbi batang, kentang, dan ubi jalar. Umbi akar, singkong, bengkuang, dan dahlia. Tunas, pisang, dan tebu. Tunas adventif, cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Selanjutnya, stolon atau geragi kita temukan pada tumbuhan arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Sedangkan pembentukan sporanya yaitu kita temukan pada tumbuhan lumut dan paku. Ini sudah jelas mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah dari gambar pertama tadi, misalnya tadi rizoma jahe ya. Yang kedua umbi lapis pada bawang merah, terus kentang ya. Pada umbi pada kentang yang gambar 23, sedangkan gambar 24 adalah cocor bebek yaitu tunas adventif, sedangkan gambar 25 adalah stolon pada stroberi gambar 25. Sedangkan gambar spora tumbuhan lumut ada pada gambar 26. Inilah anak-anak gambaran
dari tumbuhan yang kita temukan pada reproduksi tadi ya. Gambar-gambarnya sudah ada, keterangannya sudah ada, jadi sudah lengkap, agak mudah dipahami. Tumbuhan generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang kita sebut dengan Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga ini merupakan alat reproduksi generatif. Sedangkan alat kelamin jantan terjadi atas sejumlah benang sari atau yang disebut dengan stamen. Selanjutnya alat betina, alat kelamin betina maksudnya, putik. Ini tersusun atas bakal buah atau yang kita sebut dengan ovarium dan tangkai putik atau stilus dan kepala putik atau kita sebut dengan stigma. Gambar lengkapnya pada struktur bunga boleh kita lihat pada gambar 27 ya. Diperhatikan di layar masing-masing. Nah, lanjut. Pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di dalam ruang sari terdapat induk mikrospora diploid. Sel di mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Gambarnya diperhatikan pada gambar 28, yaitu pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Lanjut, bakal buah merupakan tempat terjadinya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau yang kita sebut dengan reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur, merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji ini terdapat sel induk megaspora atau betina diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Diperhatikan gambarnya di layar masing-masing, yaitu gambar 29, pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Di sini kita temukan berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Inilah macam-macam penyerbukan, sungguh jelas ya. Jadi ada 3 macam penyerbukan, 1, 2, dan 3. Pembuahan pada tumbuhan berbiji merupakan proses peleburan inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Gambarnya seperti gambar 2.10, proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga. Lanjut, perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Struktur biji. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Perhatikan gambar 2.11. Struktur bijinya yang A adalah dikotil dan yang B adalah monokotil. Perkembangan biji, di sini perkecambahan biji tergantung pada proses imbibisi. Apa itu imbibisi anak-anak? Nah,
Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Perhatikan gambar 2.12, tipe perkecambahan pada dikotil. A, kita lihat dulu pada gambar A. Itu adalah epigel. Yang ke B, masuk yang ke B, hipogel. Serta pada yang C adalah monokotil. Itulah perkecambahan biji. Selanjutnya, metagenesis, siklus hidup. Tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan yang kita sebut dengan namanya metagenesis. Di sini, pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan gametofit. Fase gametofit atau generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Nah, ini adalah gambar metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta, dan yang ini adalah metagenesis tumbuhan paku. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ada 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu di dalamnya adalah gen. Yang kedua adalah hormon, dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Anak-anak, sampai di sini materi kita. Semoga materi ini dipahami dan menyenangkan. Semoga bermanfaat ilmunya. Anak-anak, kalau sudah selesai, tadi kita awali pelajaran kita dengan membuka doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Semangat selalu ya. Terima kasih. Selamat pagi.